Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai PowerPoint, yaitu khususnya langkah-langkah untuk menguasai PowerPoint dengan cepat. Pembelajaran ini, pertama-tama kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint ya. Nah, kita buka dulu pertama aplikasi PowerPoint-nya. Jadi tampilan ini akan muncul ketika pertama kali kita membuka aplikasi PowerPoint. Kemudian silakan klik blank presentation. Jadi tampilan yang kosong untuk presentasi yang kosong, atau mungkin Anda ingin membuat presentasi dengan template yang lain. Tapi untuk saat ini kita pilih blank presentation terlebih dahulu. Nah, setelah itu tampilan dari PowerPoint-nya akan seperti ini. Di sebelah kanan saya ini ada desain area ya. Kita juga bisa klik untuk menggunakan presentasi mana saja yang kita template-nya, untuk menggunakan template dari PowerPoint seperti apa bisa kita pilih. Nah, baiklah kita mengenal dulu apa konsep dasarnya. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari PowerPoint untuk mengetahui konsep dasarnya, untuk mengerti dari konsep dasarnya. Nah, pertama itu adalah ribbon. Ribbon itu merupakan daftar menu yang bisa Anda klik untuk memunculkan menu-menu lainnya. Seperti di sini ada menu home, tadi kita lihat menu home, kemudian ada menu insert, menu design, menu transition, animation, slideshow. Nah, itu nanti penjabaran dari menu ini, nanti apa yang ada di menu ini akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang kedua adalah daftar slide. Daftar slide merupakan sebagai tempat Anda untuk mengutarakan informasinya. Jika menambahkan slide baru, seluruh daftarnya akan terpanjang di situ. Jadi di sini adalah daftar slide yang sudah kita buat, berapa slide yang kita gunakan. Pada saat kita membuka PowerPoint, hanya baru satu daftar slide yang ditampilkan. Kalau kita mau menambah daftar slide, kita bisa tekan new slide. Nah, ini begini selanjutnya, ada new slide. Atau bisa juga kita tambahkan duplikat slide, atau bisa delete slide. Jadi di sini adalah daftar-daftar slide yang sudah kita gunakan. Nah, di sini adalah slide. Ini yang dimaksud dengan slide presentasinya. Di sini kita bisa mengetik informasi yang ingin kita utarakan. Yang pada saat pertama kali kita buka PowerPoint, di sini ada tampilan klik judul dari presentasi kita, atau kalau yang keduanya adalah klik untuk menambahkan subtitle dari presentasi kita. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah praktis untuk belajar PowerPoint. Yang pertama adalah membuat dan menghapus slide. Untuk membuat presentasi yang baik, tentunya kita harus memberikan judul dan subjudul yang menarik. Di sini silahkan, di sini kita bisa ketikkan apa itu judul, subtitle, dan juga subtitlenya di bawah ini. Setelah kita bisa, contohnya ya, kita bikin, misalkan saya mau promosikan kacamata anti radiasi UV
optikal ini baik. Hmm. Untuk tulisan-tulisan ini, untuk titles maupun subtitlenya itu nanti kita bisa desain ya, mengenai ukuran, warna, atau bentuk dari huruf-hurufnya. Nah, setelah kita masukkan title dan subtitle, kita bisa membuat slide baru. Di sini sudah ada ya sebenarnya slide baru. Tapi misalkan untuk membuat slide baru itu kita bisa klik di ribbon ini, ada new slide. Nah, akan muncul slide baru, atau kita juga bisa mengklik di sini, klik kanan ya dari mouse Anda, bisa ditekan new slide. Secara default, kalau kita membuat new slide menggunakan di sini menggunakan ribbon, di sini diklik ribbon, maka secara default itu yang tampil adalah title dan konten. Di sini ada title dan konten. Sedangkan kalau kita mau pilih layout, kita bisa pilih layoutnya di sini. Ada title site, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Jadi silakan teman-teman pilih mana yang sesuai dengan presentasi teman-teman. Untuk menghapus slide, kita bisa klik slide-nya, kemudian kita tekan tombol delete di keyboard, atau juga kita bisa klik slide-nya, kita klik kanan, kita pilih delete slide, pakai mouse ya, pakai mouse, jadi klik kanan dan pilih delete slide. Di sini coba kita pilih new slide. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengisi data slide dengan berbagai macam media. Sekarang di sini kita ada di slide baru ini. Di slide baru di atas itu adalah click to add title ya. Jadi silahkan klik titlenya, bisa jadi saya akan membuat di sini kajang bisa gitu ya. Nah, kemudian di bawah ini kita bisa menambahkan informasi, bisa berupa teks atau berupa gambar gitu. Jadi ada beberapa media yang bisa ditambahkan ke dalam slide presentasi ini, seperti ada tabel, diagram, smart art, gambar offline, gambar online, maupun video. Jadi kita bisa tambahkan media-media tersebut di dalam slide presentasi kita. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu memberikan desain. Agar presentasi menjadi menarik, memberikan desain terhadap slide pastinya akan memberikan kesan yang lebih menarik. Caranya kita cukup mudah, yaitu kita klik di sini tombol desain. Nah, kita bisa pilih desain apa yang kita inginkan. Di sini ya. Nah, kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Di sini kita misalkan hurufnya saya pakai huruf kita ganti warna hurufnya juga bisa.
Nah, di sini untuk presentasi ini, jadi desainnya tuh kita bisa dipilih desain mana yang kita sukai. Secara default itu bahwa jika kita memilih desain, maka desain itu akan diaplikasikan ke seluruh dari slide presentasi PowerPoint kita. Dan jika kita tidak ingin, dan jika kita hanya ingin slide presentasi itu diaplikasikan ke satu slide desain aja, ke salah satu slide aja, kita tinggal mengklik desain. Coba ya, kita desainnya kita nolkan dulu ya. Desainnya mau desain itu gimana ya? Semua kehapus loh. Jadi secara default kalau kita memilih desain, maka seluruh dari slide presentasi akan memunculkan desain seperti yang kita pilih pada salah satu slide. Sekarang ini desain. Itu ya. Kemudian langkah yang keempat adalah memberikan transisi. Di sini ada klik di menu, ada transition. Jadi silakan Anda pilih transition mana aja yang kita sukai. Di sini ada seperti fade, push, ada wipe, split, review, cut, dan ini masih banyak lagi desain transisi yang bisa kita gunakan. Ini ke slide-nya ya, transisi. Nah, setelah transisi ini juga ada efek option. Di sini akan bisa kita pilih dari from right, from bottom, dari bawah, from left. Jadi selain teman-teman pilih transition ya, di sini juga ada efek optionnya. Juga kita bisa mengatur sound, suara yang akan kita gunakan saat proses transisi berlangsung, lamanya transisi, dan bagaimana cara menggerakkan pergerakan slide, pergerakan slide dari satu slide ke slide berikutnya, seperti on mouse click atau after. Jadi di sini kita munculkan pada saat presentasi. Kita bisa mengatur perpindahan antar slide itu, apakah dengan mouse click ataukah dengan otomatis setelah waktu yang kita pilih. Coba kita lihat.
Nah, untuk transisi ini hanya berlaku ya untuk transisi hanya berlaku untuk satu slide saja. Tapi jika kita menginginkan transisi itu berlaku pada slide-slide lainnya, maka kita bisa klik apply to all. Jadi seluruh slide pada presentasi ini nanti akan memiliki transisi yang sama. Nah, yang kelima adalah menggunakan animasi. Selain animasi ini bisa digunakan pada salah satu objek pada presentasi kita. Misalkan objek gambar yang ada di dalam presentasi kita. Sebagai contoh di sini saya akan insert sebuah gambar. Nah, gambar. Kemudian kita bisa animasikan gambar ini dengan cara mengklik animasi pada icon ribbon. Kemudian di sini kita bisa pilih animasi mana yang bisa kita inginkan. Misalkan fly in, float in, bounce gitu ya. Ini kemudian juga kita bisa, atau kalau efek option ya, color, transparansi, darkness, misalkan pilih ya mana yang cocok dengan keinginan kita atau yang sesuai. Ini bisa kita atur juga efek optionnya ya, dari from left, from right, from top. Kemudian kita juga bisa menambahkan animasi lain seperti kemudian float out ya. Juga di sini kita bisa startnya kita bisa tekan with previous atau after previous gitu ya. Lama animasi tersebut berlangsung atau delay. Di sini ada kalau bisa, nah ini ada animation pen atau panel animasi. Di sini kita bisa mengatur nilai-nilai animasi yang kita gunakan, seperti lama dia animasi tersebut, seperti lama animasi itu berlangsung, atau delay yang digunakan, atau urutan dari gerakan animasinya. Coba kita tampilkannya seperti itu. Yang keenam adalah menambahkan shape. Dengan shape, Anda bisa memasukkan berbagai macam grafik yang akan menunjang presentasi Anda. Grafik bisa ditandai dengan tanda panah, persegi, bintang, atau lain-lainnya. Seperti kita lihat di sini, insert, shape. Shape itu, nah ini shape yang bisa kita pilih. Ada lines, rectangle, basic shape, block, arrows, equation shapes, flowchart, start and banner, call out, action button. Jadi semuanya itu kita bisa tambahkan shape sesuai dengan kebutuhan kita. Nah sini misalkan saya menambahkan shape tanda panah. Di sini bisa silakan teman-teman kreasikan sendiri shape mana yang ingin yang perlu Anda tambahkan ke dalam presentasi dari teman-teman semua.
Kemudian kita bisa menambahkan menu Smart Art. Nah, di sini kita bisa klik ya Insert. Kemudian ada nih Smart Art. Nah, yang fitur Smart Art itu dimana fitur kita bisa menambahkan ilustrasi grafis dan infografis ke presentasi kita dengan menggunakan Smart Art ini. Meskipun masing-masing komponen dapat diedit sendiri-sendiri, kita dapat juga memodifikasi Smart Art secara keseluruhan, namun pengaturan untuk masing-masing komponen tetap dipertahankan. Nah, berikut adalah langkah-langkah kita untuk menggunakan dari fitur atau menambahkan fitur Smart Art ini. Pertama-tama kita klik Insert, kemudian klik Smart Art, pilih Smart Art yang ingin kita gunakan. Jadi pada kotak dialog Choose Smart Art Graphic, pada kotak tersebut kita dapat memilih kategori Smart Art dan jenis Smart Art yang akan kita tambahkan kepada slide. Klik jenis Smart Art untuk mendapatkan preview pada panel sebelah kanan. Jadi kita klik di sini, kita melihat preview yang ada di sebelah kanannya. Sini contohnya. Ini ada all, ada list. Ini tampilan list. Ini banyak ya proses. Di sini ada gambar Smart Art yang proses cycle, hierarchy, relationship, matrix, piramid, picture, office, com. Ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih mana yang ingin kita tampilkan. Pilih Smart Art yang ingin kita gunakan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ya. Ini warnanya juga menyesuaikan dengan slide presentasi kita. Nah, di sini kita bisa mengklik teks apa saja yang teksnya ini secara keseluruhan ya. Ini kita bisa mengetik teks sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita klik contoh, ini contoh ya, input, kemudian proses, output. Nah, sini. Nah, di sini kita bisa, setelah selesai kita menggunakan Smart Art ini, kita bisa tutup menunya. Kita bisa atur besar kecilnya, size-nya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di drag posisi. Di sini juga kalau mau kita edit teks juga bisa langsung diedit atau klik 2. Di sini masih kita mau pilih tulisannya, jenis tulisan yang kita inginkan. Kemudian besar dari hurufnya. Ini besar hurufnya udah menyesuaikan dari kotak. Besar hurufnya sudah menyesuaikan dari besar hurufnya itu menyesuaikan dengan Smart Art yang kita gunakan. Tapi jika kita menginginkan besar huruf tersendiri, kita bisa atur pengaturannya di sini. Jadi warna huruf juga bisa kita rubah, susunan huruf. Jadi banyak pengaturan yang bisa kita lakukan pada Smart Art ini. Jadi teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhan presentasinya.
Kemudian kita bisa menambahkan menu Smart Art. Nah, di sini kita bisa klik ya insert. Kemudian ada nih Smart Art. Nah, yang fitur Smart Art itu dimana fitur kita bisa menambahkan ilustrasi grafis dan infografis ke presentasi kita dengan menggunakan Smart Art ini. Meskipun masing-masing komponen dapat diedit sendiri-sendiri, kita dapat juga memodifikasi Smart Art secara keseluruhan, namun pengaturan untuk masing-masing komponen tetap dipertahankan. Nah, berikut adalah langkah-langkah kita untuk menggunakan dari fitur atau menambahkan fitur Smart Art ini. Pertama-tama kita klik Insert, kemudian klik Smart Art, pilih Smart Art yang ingin kita gunakan. Jadi pada kotak dialog Choose Smart Art Graphic, pada kotak tersebut kita dapat memilih kategori Smart Art dan jenis Smart Art yang akan kita tambahkan kepada slide. Klik jenis Smart Art untuk mendapatkan preview pada panel sebelah kanan. Jadi kita klik di sini, kita melihat preview yang ada di sebelah kanannya. Sini contohnya. Ini ada all, ada list. Ini tampilan list. Ini banyak ya proses. Di sini ada gambar Smart Art yang proses cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, office, comb. Ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih mana yang ingin kita tampilkan. Pilih Smart Art yang ingin kita gunakan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ya. Ini warnanya juga menyesuaikan dengan slide presentasi kita. Nah, di sini kita bisa mengklik teks apa saja yang teksnya ini secara keseluruhan ya. Ini kita bisa mengetik teks sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita klik contoh, ini contoh ya, input, kemudian proses, output. Nah, sini. Nah, di sini kita bisa, setelah selesai kita menggunakan Smart Art ini, kita bisa tutup menunya. Kita bisa atur besar kecilnya, size-nya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di drag posisi. Di sini juga kalau mau kita edit teks juga bisa langsung diedit atau klik 2. Di sini masih kita mau pilih tulisannya, jenis tulisan yang kita inginkan. Kemudian besar dari hurufnya. Ini besar hurufnya udah menyesuaikan dari kotak. Besar hurufnya sudah menyesuaikan dari besar hurufnya itu menyesuaikan dengan Smart Art yang kita gunakan. Tapi jika kita menginginkan besar huruf tersendiri, kita bisa atur pengaturannya di sini. Jadi warna huruf juga bisa kita rubah, susunan huruf. Jadi banyak pengaturan yang bisa kita lakukan pada Smart Art ini. Jadi teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhan presentasinya.
Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan sebuah chart atau grafik ke dalam presentasi PowerPoint kita, bisa kita lakukan dengan cara insert dan chart. Jadi di sini sebagian besar dari audien itu justru lebih cepat untuk membaca data dari dengan menggunakan grafik ya, dibandingkan data-data yang berupa angka-angka. Jadi dengan grafik itu presentasi data menjadi cepat untuk dibaca. Ya, cara membuat presentasi grafik di dalam PowerPoint itu hampir sama sebenarnya dengan Word dan Excel. Nah, marilah kita pelajari bagaimana cara untuk menggunakan grafik pada presentasi PowerPoint kita. Di sini ada beberapa macam grafik ya. Ketika kita klik insert kemudian grafik chart, di sini akan ada beberapa pilihan untuk jenis grafik yang ingin kita gunakan. Seperti di sini adalah ini grafik berbentuk bar ya. Jadi ini ada yang 2 dimensi, ini 3 dimensi. Kemudian ada berbentuk garis ini yang ada poin-poinnya. Nah, berbentuk pie ya, atau berbentuk bar ini, area XY grafik stok surface radar image nih. Jadi di sini bisa teman-teman pilih jenis grafik apa sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di beberapa, misalkan untuk kolom grafik ini bisa untuk menggambarkan perbandingan data. Kalau line chart untuk menggambarkan perubahan data yang terus-menerus yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian pie untuk menggambarkan bagian dari presentasi dari keseluruhan data. Bar chart untuk menggambarkan urutan dari keseluruhan data. Area chart untuk menggambarkan area dengan presentasi yang lebih jelas. XY scatter untuk menggambarkan jenis hubungan linier. XY stock chart untuk menggambarkan data fluktuasi. Kemudian di sini ya kita radar chart untuk menggambarkan perbandingan dari beberapa variabel kuantitatif. Dan ini combo chart untuk menggambarkan kombinasi dari batang dan garis yang mewakili kategori tertentu. Kemudian tahapan berikutnya dalam membuat grafik pada Microsoft PowerPoint. Setelah kita mengetahui jenis-jenis grafik yang terdapat pada PowerPoint, kini kita juga dapat mencoba untuk membuat grafiknya. Pertama, silakan buka slide untuk membuka grafik. Temukan tab insert. Ya, jadi seperti tadi, temukan tab insert. Kemudian pilih chart. Nah, untuk memulainya ya. Kemudian akan muncul insert chart, jendela insert chart. Kemudian pilih grafik yang kita inginkan. Misalkan saya ingin pilih grafik chart. Nah, coba pilih pie. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengedit data tersebut. Jadi tinggal kita entry di sini. Ya, kuartal pertama 2, 3, 4. Bisa aja kita misalkan bikin bulan Januari
21 Januari itu ya, Jan 21 ya, Feb 21, Feb, Maret 21, April 21, April 21. Nah setelah itu, nah tahapan ketiga ini kita bisa menyesuaikan gaya grafik pada PowerPoint. Tahapan ini berkaitan dengan tampilan untuk mempercantik grafik agar terlihat menarik, gitu ya. Caranya pun cukup mudah. Anda tinggal mengaktifkan chart default yang ada pada slide dan bekerja seluruhnya pada menu desain. Dan kita anggap data ini sudah benar ya. Nah, ini adalah posisi sales pada bulan Januari. Ini bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, kemudian untuk mengganti warna grafik, pilih menu desain, kemudian di sini ya, menu desainnya di sini. Ini fill color seperti ini ya. Nah, ini untuk grafiknya. Jadi di situ misalkan di sini kita klik chart, menu desain ya. Nah ini menu desain. Nah di sini klik di menu desainnya, kemudian klik change color atau mau yang ini ya, silakan. Jadi menu desain di sini kita bisa pilih warna apa yang kita inginkan. Oke, pilih warna yang apa yang kita inginkan. Ini merubah chart type-nya juga bisa. Kalau kita ingin merubah chart type-nya lagi, kita juga bisa lakukan. Ini ya, kalau merubah tipe bar atau kolom gini. Ya, silakan, kita juga udah bisa merubah ya chart type-nya. Nah, begitulah secara singkat mengenai penggunaan grafik pada PowerPoint. Sini juga ada ya, edit data juga bisa ada. Edit data juga bisa kita lakukan di pada menu kolom ini, pada menu ini ya. Nah, ini semuanya kita bisa klik di menu desain ini. Kemudian kita juga bisa menginsert atau menyisipkan sebuah link ke dalam tulisan ataupun gambar kita. Contohnya di sini saya ingin menyisipkan sebuah link pada sebuah gambar. Pertama kita masukkan dulu gambarnya. Ini saya pakai ini gambar ini ya. Kita atur dulu formatnya, saya crop misalkan, biar lebih bagus saja gambarnya dan sesuai. Nah, di sini saya ingin menyisipkan sebuah link. Jadi di sini kita bisa insert link. Kemudian silakan pilih link apa yang ingin kita insert ke dalam gambar ini.
Saya pilih file yang ini. Ini ya. Oke. Kemudian ketika kita tampilkan presentasinya, kemudian link ini sudah ditautkan ke gambar ini, kita bisa coba terlebih dahulu. Misalkan kita bikin slide presentasi seperti ini, kemudian kita klik gambarnya, nah maka dia akan ngelink ke file yang kita tautkan tadi. Kemudian untuk langkah praktis selanjutnya adalah screen recorder. Apa ya yang dimaksud dengan screen recorder ini? Kita simak terus penjelasan berikut ini. Kita bisa merekam layar komputer kita dan juga suara-suara yang bersamaan pada saat kita merekam layar komputer tersebut. Kemudian hasil rekam layar itu bisa kita simpan di slide PowerPoint atau juga kita bisa menyimpannya sebagai file yang terpisah. Cara melakukan screen record pada PowerPoint yaitu pertama kita pilih slide presentasi yang ingin kita sisipkan videonya. Klik insert pada tombol menu. Kemudian klik screen recording. Kemudian klik select area. Kemudian area yang terputus-putus ini adalah area yang nantinya akan direkam oleh screen recording ini. Terakhir kita klik record. Nah, setelah itu proses screen recording berlangsung. Untuk melakukan proses recording, ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk mengontrol proses recording tersebut. Pertama-tama itu untuk klik pause. Jadi untuk berhenti sementara pada saat proses recording, kita bisa tekan tombol Windows logo key, Shift, kemudian tombol R secara bersamaan. Kemudian proses pause akan berhenti sementara pada proses recording. Kemudian untuk merekam suara, kita bisa atau melanjutkan proses rekamannya kembali, bisa ditekan Windows logo key dan tombol Shift, kemudian tombol R ditekan secara bersamaan. Kemudian untuk menghentikan proses recording, ditekan Windows logo key ditambah tombol Shift, kemudian tombol Q. Jadi ini ketiga tombol ini ditekan secara bersamaan. Jika kita selesai merekam layar, kemudian kita tekan tombol file dan save, nanti rekamannya ini, screen record tadi akan berada pada slide presentasi dari PowerPoint. Tapi seandainya kalau kita ingin menyimpan file tersebut di tempat yang terpisah, kita bisa lakukan dengan klik kanan, kemudian Save Media As. Jadi kita pilih folder di mana kita ingin menyimpan dari screen recorder tersebut. Kemudian untuk memangkas video yang tadi kita rekam, terus kita screen recorder tadi, kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, kemudian di sini ada trim. Nah, kemudian klik trim. Di trim itu ada di sini tanda yang ditandai dengan warna hijau ini ya. Nah, ini adalah awal dari
mulainya screen recorder tadi, video dari rekam layar. Nah, di sini kita bisa select ya, di mana kita ingin memulai video tersebut. Kemudian di tanda di sini adalah tanda merah. Kemudian kita bisa geser di mana kita ingin terakhir memotong video kita. Misal akhir dari slide video itu di posisi mana bisa kita tentukan. Ini bisa kita geser ya. Kalau kita ingin mengetahui video itu sampai di mana gitu ya, kita bisa klik play atau di back. Jadi klik mana yang mau kita potong gitu bisa ketahuan dengan mengklik dari simbol panah ini. Kemudian kita klik OK. Untuk menentukan style dari video frame atau bentuk video frame itu, kita bisa pilih dengan cara klik kanan, kemudian klik style. Jadi kita bisa silakan pilih sesuai dengan seleranya gimana. Nah, di sini ya kita pilih yang ini. Nah, demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, langkah praktis berikutnya adalah bagaimana cara untuk menambah atau menghapus sebuah audio pada presentasi PowerPoint kita. Kita bisa menambah sebuah audio seperti musik, narasi, soundbite ke PowerPoint presentasi kita. Untuk merekam dan mendengarkan audio tersebut, komputer kita tentunya harus dilengkapi dengan sound card, mikrofon, dan speaker. Untuk menambahkan sebuah audio pada PC kita, menambahkan audio yang kita simpan di PC kita, caranya adalah sebagai berikut. Kita klik tab insert ini, kemudian klik audio dan pilih audio on my PC. Silahkan pilih file yang Anda inginkan. Di sini mungkin saya pilih di sini filenya satu, kemudian klik insert. Nah, di sini file tersebut sudah ada di dalam file presentasi PowerPoint kita. Kita bisa gunakan. Nah, gitu caranya ya. Jika kita ingin langsung merekam suara kita langsung menggunakan PC, kita bisa pilih insert, kemudian audio, record audio. Jadi silakan tuliskan nama file audio tersebut. Misalkan saya kasih nama sound 1 misal gitu ya. Kemudian klik record. Ini klik record ya. Nah, silakan mulai merekod suara kita. Nah, setelah selesai kita bisa klik stop di sini. Ya. Kita akan langsung play. Merekod suara kita. Nah, setelah selesai kita bisa klik stop di sini. Di file sini, kalau seandainya kita belum puas dengan suara yang kita rekam tadi, kita bisa klik rekam lagi ya. Kemudian atau kita
klik OK ketika kita sudah puas dengan rekaman audio audio ini. Jika kita ingin langsung merekam suara kita langsung menggunakan PC, kita bisa pilih insert, kemudian audio, record audio. Jadi silakan tuliskan nama file audio tersebut. Untuk mengatur pemutaran audio pada slide presentasi kita bisa mengaturnya pada menu playback option. Jadi di sini kita klik icon dari audio ini, kemudian di menu ada tampilan playback ya. Di menunya itu ada tampilan audio tool playback. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti to trim. Jadi kita bisa potong audio ini dan pilih audio mana saja yang ingin kita rekam ke dalam slide presentasi kita. Kemudian fade duration, kita bisa pilih fade duration itu pada awal itu selama berapa ya, selama berapa second atau berapa menit gitu. Jadi suaranya itu pudar ya, kalau fade itu pudar, yang memudar atau kurang jelas ya. Jadi pada awal video audio itu dimulai berjalan, kita bisa ngatur fade in-nya atau fade out-nya. Kemudian juga kita bisa atur volumenya, apa mau low, medium, apa high, rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian kita juga bisa memilih bagaimana audio itu mulai pada tayangan presentasi kita. Pertama itu in click sequence. Jadi pada saat audio itu akan diputar, place the audio file automatically with a click. Jadi audio itu akan berputar secara otomatis saat diklik. Kemudian automatically, jadi yang kedua adalah pilihan automatically. Jadi suara akan diputar secara otomatis ketika slide itu berganti, slide itu mulai ditampilkan. Jadi file suaranya itu langsung dimainkan. Jadi suara itu langsung dimainkan saat slide itu muncul gitu. When click on, audio dimainkan saat icon dari audio tersebut kita klik. Kemudian bagaimana audio itu dimainkan pada presentasi kita bisa pilih seperti play across slide. Jadi video itu satu audio akan dimainkan di semua slide presentasi kita. Kemudian loop until stop. Jadi video itu akan bermain terus, akan diputarkan terus sampai dia di stop secara otomatis dengan mengklik button tombol play atau pause. Nah, sedangkan jika ingin memutar seluruh audio itu di sepanjang slide presentasi kita bisa klik play in the background. Untuk delete sebuah audio clip, kita bisa lakukan dengan cara langsung kita pilih ya audio ikonnya pada slide tersebut, kemudian tekan tombol delete.
Selanjutnya, kita bahas secara terinci mengenai animasi teks dan gambar menggunakan PowerPoint. Animasi pada PowerPoint dapat berupa animasi teks, gambar, bentuk, tabel, smart art grafik, atau objek lainnya di dalam presentasi PowerPoint. Efek yang bisa kita pakai pada efek yang bisa kita pakai itu bisa berupa pemunculan objek atau menghilangkan objek atau membuat objek tersebut bergerak. Kemudian ukuran dari objek dan warna dari objek dapat juga kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan animasi pada teks, tulisan ataupun gambar ataupun bentuk shape ini ya. Shape ini juga banyak nih. Kita bisa menambahkan animasi ke dalam bentuk shape, teks ataupun gambar tersebut. Caranya adalah kita klik gambar yang kita ingin animasikan. Kemudian diklik tab animasi di sini. Silakan pilih bentuk animasi yang diinginkan. Nah, di sini. Ya. Kemudian di sini ada efek option. Bisa dipilih select efek option yang diinginkan seperti di sini ada spoke. Untuk wheel di sini ada spoke, kemudian 2 spoke, gitu ya. 3, 4. Ada beberapa cara untuk mengatur tampilan animasi kita. Contohnya adalah pertama adalah on click. Jadi animasi itu akan mulai saat kita mengklik mengklik presentasi itu. Sebagai contoh, di sini kita gunakan animasi ya. Tekan tombol, silakan diklik tab animasi. Kemudian kita pilih animasi yang kita inginkan. Contoh. Nah, saya coba ini aja ya yang floating in. Nah, di sini bisa pilih efek yang digunakan, float up atau float down. Nah, di sini pada timing group ini yang bahwa animasi itu mulai on click. Kita coba tampilannya seperti apa bisa dilihat previewnya seperti di sini. Nah, previewnya muncul saat kita klik. Itu kita lihat waktu bentuk slideshow ini ya. Nah, ini muncul saat kita klik. Kalau with previews, di sini yang di bawah ini kita coba with previews. With previews itu maksudnya memainkan animasi pada waktu yang sama dengan animasi di previous animasi sebelumnya. Previous animasi. Jadi maksudnya di sini adalah animasi sebelumnya. Jadi kita klik di sini, coba kita klik with previous ya. Kita pilih animasinya yang muncul atau ini zoom in. Nah, di sini kita pilih with previous. Kita coba ya, di sini previewnya seperti apa. Dia muncul di sini ya. Jadi bersamaan waktunya dengan animasi sebelumnya yang kita gunakan.
Kalau after previous ini dapat animasi itu muncul setelah animasi dari setelah animasi sebelumnya yang kita gunakan. Jadi jadi misalkan kita pilih after previous di sini. Nah, jadi after previous mulai animasi itu mulai berjalan segera setelah previous animasi itu terjadi, misalnya after previous one happen. Jadi setelah previous animasi itu berjalan. Kemudian duration, lengthen or shorten an effect. Jadi duration itu adalah untuk mengatur lama atau memperpanjang atau memperpendek sebuah efek tersebut, sebuah efek yang digunakan. Sebagai contoh, nah ini memperpanjang ya. Kalau kita pilih pendek, waktunya pendek, dia akan mempersingkat. Ini lama banget membaca, ini lama sekali. Ya ini lama sekali. Jadi saya stop aja. Kita ambil durasinya tuh selama 01 kita pilih satu aja. Nah, kemudian delay. Delay adalah tambahan waktu sebelum efek itu berjalan. Jadi misalkan delaynya itu ada sekitar 25 lah. Nah, 1.25. Nah, ketika kita jalankan animasinya, maka setelah 1 menit, ya setelah 1 menit 25 detik dia akan muncul. Jadi maksudnya setelah dari sini nih, dihitungannya dari mulai slide itu muncul ya. Jadi setelah tampilan slide, dihitung delaynya itu ya, bukan 1.25 itu kan waktu setelah slide, tampilan slide, awal dari tampilan slide. Ada beberapa cara untuk mengatur tampilan animasi kita. Contohnya ada
Kita juga bisa menambah efek animasi. Contohnya di sini bahwa gambar ini sudah mempunyai satu bentuk animasi yang sudah kita pilih. Kemudian jika kita ingin menambahkan animasi lain ke dalam gambar ini, kita bisa klik add animation di sini. Kemudian silakan pilih animasi yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya pilih exit ya, disappear gitu. Dia untuk exit. Nah, ketika preview kita preview ya animasi itu, nah, dia hilang ketemu. Nah, kita juga bisa merubah urutan dari animasi. Di sini di animation pane, ini animation pane jangan lupa dimunculkannya. Nah, ini untuk memunculkannya di sini kita klik animasi, kemudian di sini animation pane. Nah, di sini ada urutan-urutan dari animasi. Jadi kita bisa mengatur urutan tersebut, membuat dia muncul ke atas atau paling awal atau belakangan. Di sini kita select simbolnya aja. Nah, untuk picture 5 di sini ada picture 5. Nah, kita select ke belakang atau kita select paling awal. Demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih.